Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi tentang dakwah. Kemarin sudah tentang makna dakwah ya. Kita lanjutkan komitmen terhadap dakwah. Nah, tadi dibahas tentang komitmen, kita lanjutkan masalah komitmen terhadap dakwah. Secara bahasa komitmen. Komitmen itu apa sih? Komitmen azam. Keteguhan hati ya. Keteguhan hati untuk memperjuangkan apa yang diyakini bahwa itu kebenaran. Komitmennya. Jadi komitmen ini urusannya dengan bukan hanya dengan hati tetapi dengan amal juga. Jadi tapi diawali dengan hati, hampir mirip dengan keimanan ya. Meyakini, mengucapkan dan mengamalkan. Orang yang komitmen, wah Pak Jamar itu orangnya komitmen. Komitmen, contoh misalnya menepati janji gitu. Dia datang ke majelis sesuai dengan kesepakatan, komitmen namanya. Kesepakatannya jam 4 ya jam 4. Diusahakan gitu. Komitmen namanya, komitmen dalam dakwah. Ada 6 hadis di sini. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah penyelamat umat. Hadis Bukhari. Halaman 2496. Amal ma'ruf nahi mungkar adalah penyelamat umat. Kenapa kita harus komitmen terhadap dakwah? Salah satu alasannya hadis ini yaitu bahwa amal ma'ruf nahi mungkar adalah penyelamat umat. Dahulukan sedekah maka bencana tidak akan bisa mendahului sedekah gitu. Dalam hadis yang lain. Dalam hadis Bukhari, dahulukan sedekah gitu. Maka bencana tidak bisa melewati kalau sudah ada sedekah. Tadi infak pagi misalnya gitu ya. Dahulukan infak pagi maka kesananya akan selamat gitu. Siap. Selama sehari itu gitu. Karena kita udah infak gitu. Ini hadisnya, amal ma'ruf nahi mungkar adalah penyelamat umat. Kalau kita. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita harus komitmen terhadap dakwah, kewajiban berdakwah dan siksa mengabaikannya. Jadi kalau itu dakwah itu hukumnya wajib dan siksa kalau kita nggak mau berdakwah itu. Di sini hukumnya wajib berarti kewajiban berdakwah dan siksa mengabaikannya ini. Jadi kita harus komitmen dalam berdakwah. Siapa objek dakwah itu? Pertama ku anfusakum, diri kita sebagai objek dakwah. Ajak diri kita nih, hawa nafsu kita supaya menjadi hawa nafsu yang mutmainnah mengikuti Allah. Kedua wa ahlikum, yang kedua adalah objek dakwah adalah keluarga. Itu objeknya. Tiga yaitu umat ya. Ahlikum naro. Jadi sebelum kita mengajak orang lain, usahakan kita juga mengajak diri kita. Misalnya kita mau mengajak sholat duha gitu. Ya kita orang yang mau mengajak juga kita harus mengusahakan kita juga melaksanakan itu gitu. Karena ada ketentuan atau istilahnya
prinsip dakwah yang pernah saya terima, yaitu aslih nafsaka wad'u ghairaka. Ya Ustaz ya. Aslih nafsaka, perbaiki dirimu dan ajak orang lain untuk baik gitu. Yang pertama kan nahnul doa olaisal qudha ya. Nahnu doa qabla kulli syai' gitu. Kami adalah dai sebelum segalanya, segala Aslih sesuatu. nafsaka Wad'u ghairaka. dan serulah Serulah, perbaikilah dirimu dan serulah orang lain. Nah, jadi kalau istilah qot itu jangan hanya sebagai orang yang soleh tapi harus muslih ya. muslih. Itu. Soleh tapi juga harus muslih gitu. Memperbaiki gitu. Nih alasan yang kedua. Alasan yang ketiga kenapa kita harus komitmen terhadap dakwah, yaitu lemah lembut dalam menjalankan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ini. Jadi dakwah itu mengajarkan kita lemah lembut dalam menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar. Istilahnya kalau bahasa Jainuddin, rangkul jangan pukul gitu. Ajak jangan ejek gitu istilah. Hah? Bahasa Jokowi. Bahasa Jokowi. Ya. Jadi ajak jangan diejek gitu. Orang dakwah mah harus begitu. Gitu. Dirangkul. Ajak makan. Tim ses itu. Ya. Jadi ajak yang Jadi kalau sebagai kadis gitu belum pernah ngajak teman-teman di koknya ngajak makan, mentraktir itu kurang berkah gitu. Apalagi sebagai anggota dewan, cuma janji doang dulu. Ntar kalau saya jadi anggota dewannya, kamu Yazid, kamu Tajudin, nih kita ke toko beli baju, saya yang bayarin. Sampai sekarang nggak ada tuh buktinya. ulah disuruh dia dari saya. Sah ulah itu. Itu berarti tidak komitmen gitu. Sekarang aja deh malah. Tidak komitmen. Pas lain awewe takut gitu. Dan kadang-kadang hal-hal kecil itu suka diingat gitu sama kita. Hal yang padahal Itu ditagih tadi akhirat ya. Iya nggak tahu. udah terusin. Kan janji maksudnya. Ada maksudnya Iya. ngomong gini-gini nih. Masya Sama Allah. Pak oke eta. Iya amal ma'ruf betul. Mengingatkan. Mengingatkan. Jadi intinya dakwah itu mengajak kita lebih baik menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang mampu menerapkan dakwah ini sesuai dengan dakwah Rasul gitu. Ya, dengan amal ma'ruf nahi mungkar itu. Ada yang mengatakan bahwa dakwah itu cukup amal ma'ruf gitu katanya. Memang banyak yang dengan amal ma'ruf aja tuh orang itu tertarik sama dakwah gitu. Sabodo mau ngelakuin apa aja gitu ya. Kayak sekarang nih di Kobong itu saya suka lihat santri itu liberal sekali gitu. Ustadznya itu liberal. Mau main HP, mau main apa silakan. Yang penting dia masih di Kobong, masih bisa diarahkan sholat. Jadi jangan salah bapak-bapak ibu-ibu gitu. Biarin aja dia gitu katanya. Dia coba kalau main di luar lebih parah lagi katanya. Bener juga sih orang mikir ya. Dakwah tingkat pertama. Iya. Iya, tingkat awal itu. Awal terus tapi. Awal terus gitu ya, peningkatan. Masya Allah itu ya. Tapi ada benernya bener. Nahi mungkar ini butuh metode. Nah ini ada hadis lain yang menjelaskan. Apabila kamu melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Fal yughayyir biyadi. Fa illam yastati fabi lisani. Kalau nggak bisa pakai mulut. Gitu. Kalau nggak bisa lagi, fa illam yastati fabi qalbi. Gitu. Jadi Lisan di situ bisa karena
kekuatan kan? Bisa dengan tulisan. Bisa dengan share and nah, like and share. Sabrek. Sabrek. bisa dengan lukisan kayak tadi ya. Kalau orangnya itu Karikatur. karikatur. Jadi dakwah itu luar biasa itu, memberikan pengaruh kepada kita untuk menjadi orang-orang yang luar biasa gitu. Itu. Jadi kalau nahi mungkar tadi ada 3. Salah satunya yaitu dengan apa? Dengan kerjasama dengan pemerintah yang punya kekuasaan. Nah, kayak kita harus membangun hubungan yang baik dengan pemerintah. Gitu kan? Hayatul ummah, kehidupan umat itu ada 4. Yang pertama apa? Apabila ulama dan umaro bersatu, gitu kan? Kalau ulama sama umaro bersatu, kehidupan itu akan baik gitu. Bersatu dalam kebaikan tentunya ya Ustaz ya. Bukan bersatu dalam yang jelek. Ini. Kemudian yang kedua, orang miskin sama orang kaya kerjasama itu. Ini mah orang miskin merasa dihina sama orang kaya, tapi dipakai aja tenaganya gitu ya. Bahkan ada orang yang punya karakter yaitu sering menggunakan keringat orang lain gitu, gak dibayar-bayar. Contoh salah satu adalah banyak yang mengeluh gitu, tuh yayasan gitu, yayasan gak bayar anak buahnya gitu, suruh ini, suruh ngebersihin ini, suruh ngebersihin Ya ini. di belakang. Narasi. Jadi ketokohannya akhirnya digerogoti karena ketidakbaikannya dia. Orang pinter, ulama kok bisa gitu ya? Padahal dalam hadisnya kan bayarlah sebelum keringat kering katanya. Ini mah udah kering juga mau sampai lupa dipakai. Itu ada sekarang itu. Ya kita harus diingatkan ya kita. Itu. Kali bulanan kan cuma. Bulanan kali ini mah. Enggak, itu insidental gitu. Coba. Waalaikumsalam. Oke. Kita terus taruh. Taruh. Makan. Yang kedua yaitu apabila kita tidak mampu dengan tangannya, yaitu dengan lisannya. Kalau nggak bisa lisannya, yaitu dengan pinjam lisan orang. Itu. Yang didengar. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu adalah jampeknya supaya kita bisa berbicara dengan baik, diterima dengan baik. Nih. Jampe Nabi Musa ketika harus berdakwah dengan Fir'aun. Itu kita juga seperti itu. Itu. Yang keempat, kenapa kita harus komitmen terhadap dakwah? Bahwa amar ma'ruf nahi mungkar di ruang publik. Nah ini. Apa nih maksudnya dok? Nah, hadis Bukhari. Oh, saya jadi ingat nih. Di ruang publik maksudnya kalangan rame ya. Ya. Ketika Nabi Muhammad dapat wahyu kan dikumpulkan. Hai orang-orang, kumpul semua di gunung apa? Stadium General. Di gunung, di bukit. Kemudian Nabi Muhammad bilang kepada tokoh-tokoh Quraisy, kalau saya bilang di depan sana ada musuh, kamu percaya enggak? Ya, enggak ada yang percaya, ada yang enggak ya. Ada yang bilang langsung, kalau Muhammad yang bicara, saya yakin percaya. Semua itu. Gitu, ada ya. Seperti contoh Abu Bakar As-Siddiq ya. Amin. Tapi dengan semena-mena, dengan keberaniannya, Abu Lahab, Abu Jahal memegang tangan Rasulullah, ingin dipatahkan tangannya itu. Makanya turunlah ayat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Siap nggak gitu? Nah, jangan seperti ada sahabat yang tidak mampu berdakwah, tidak berani, tapi dia memberanikan diri di pasar dia. Di pasar dia mengucapkan apa?
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar dikebukin ke orang-orang pasar. Karena apa? Mereka tuh tahu kalau orang udah syahadat pasti ada perubahan total nih. Ini teror. Dikebukin sama orang-orang pasar itu. Nah, datanglah dia mengadu kepada Rasulullah ya. Begitu. Dakwah makanya harus mengikuti metodenya. Yang kelima, dai tidak takut dicerca. Nah ini, seorang dai tidak boleh takut dicerca, tapi jangan menantang cercaan. Ya, kita dakwah secara alami, itu ya, secara bijaksana, secara ini. Apalagi sekarang ada yang namanya bekerja secara profesional, bekerja dengan baik, itu pun bagian dari kita berdakwah sebenarnya. Jadi sangat luas ya dakwah ini. Jadi kalau orang bilang nggak mau komitmen dalam dakwah, itu berarti orang tersebut tidak paham ya. Bahkan ada orang yang tadi diceritakan gitu. Dia yang mengajak, dia yang keluar dari medan dakwah gitu. Ada juga saya menemukan orang yang biasa berdakwah, teman bapak tuh tetangga Pak di depan komplek. Itu dulu ngaji, dulu itu aktif di dalam dakwah. Begitu diajak lagi, enggak lah katanya. Ada apa berarti? Itu. Dia antipati terhadap nilai-nilai dakwah itu. Dan orang-orang yang berguguran di dalam dakwah itu banyak sekali. Ya perlu kita dakwahi lagi gitu. Siapa tahu bisa ikut gabung lagi di dalam gerbong dakwah ini. Gugur lagi, dakwah lagi. Gugur lagi, dakwah lagi. Yang dinilai oleh Allah itu bukan hasil dakwanya, tapi bangkitnya dia. Gitu. Kata siapa? Yang dinilai bangkitnya itu dia. Ini memang pengusaha itu kalau belum bangkit dari jatuh bangun itu ya bukan pengusaha namanya itu. 10 kali gua jatuh belum berhasil. Ya, kata ini sedikit lagi, selangkah lagi di depan kamu hasil itu. Tinggal garuk doang gitu. Orang lain yang garuk dapat emas gitu. Kita nggak mau itu. Ngasih kesuksesan sama orang lain. Silakan deh. Aduh, mau ngelamar nggak jadi. Aduh, misalnya ya. Yang selanjutnya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpin. Nah, ini kewajiban kita bukan hanya kepada keluarga kita, tapi kalau ada pemimpin yang menyeleweng, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak sesuai dengan kesepakatan komitmen, maka perlu didakwahi gitu. Dan pahala yang sangat besar adalah orang yang berdakwah terhadap pemimpin yang zalim. Masya Allah. Musyarakahnya dilanggar ya. Musyarakah dilanggar. Bisa jadi itu. Apalagi Pak. Ini Bapak ini hebat nih, luar biasa. Iya, bersemangat sekali ini. Diingatkan Diingatkan di jalan-jalan yang baik, jalan yang lurus. Mereka lupa dengan musyarakahnya, diingatkan. Antum ini live ini. Yang terakhir enggak ini. Itu pakai video segala itu. Dai menerapkan materi dakwahnya. Nah, ini. Jangan sampai kaburo maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Jadi seorang dai itu harus menerapkan materi dakwahnya. Nah, sekarang saya coba ya, teman-teman nih. Kalau saya bilang, buat apa kita kumpul? Buat apa kita menuntut ilmu? Jawab, diterapkan gitu. Bisa nggak? Coba bisa nggak? Diterapkan coba.
Diterapkan. Nah, di mana ya kita ya dapat materi itu ya? Fit camp, fit camp, Diterapkan. fit camp. Oh iya, di kami ya. Coba kita tes ya. Buat apa kita menuntut ilmu? Diterapkan. Wah, mantap. Dipraktekkan. Dipraktekkan gitu. Jadi subhanallah, Diamalkan. diamalkan, Aplikasikan. diaplikasikan, dihijauantahkan. Dijawantahkan ya? Jiwantakan. Diwantahkan, jangan dipatahkan. Ah, itulah materi, silakan dilihat di kurikulumnya. Untuk pengembangannya masing-masing punya wawasan, masing-masing punya kesempatan untuk mengembangkan. Jangan menjadi orang-orang yang membusukkan ilmu atau membusukkan wawasan, yaitu tidak mau baca, tidak mau menulis, tidak mau berdakwah. Itu namanya orang yang sedang membaukan, Bukan YouTube itu teh. membusukkan ilmu, membusukkan wawasan itu. Jadi kalau ada sarjana sudah malas baca, itu sedang membusukkan dirinya ilmunya. Gitu. Macam WA kan bukan? Wah, WA. Pokoknya baca aja. Jadi ikro bukan kerja. Ikro. Jadi baca. share. Habis baca, pahami baru kerjakan. Rencanakan apa? Kerjakan apa yang Anda rencanakan gitu. Membaca itu pekerjaan. Iya, itu. Kalau kalian membaca, dia bekerja membaca di Gitu ya. Jadi kerjakan apa yang Anda rencanakan. Rencanakan apa yang Anda akan kerjakan. Itu orang hebat mah. Cintai apa yang kau kerjakan dan kerjakan apa yang kau cintai. Nah, Oh, itu pagi ya dia. itu bahagia. Pagi itu. Enggak stres dia. Nggak boleh tulisnya. Senang jadinya. Bahasa cinta, bahasa cinta. Hah, kesimpulannya masing-masing ya. Intinya kita harus komitmen di dalam dakwah, komitmen menjadi seorang murabi. Ikuti Nabi, jadilah murabi gitu. Ikuti Nabi, jadilah murabi. Ikuti Nabi, jadilah dai. Ikuti Nabi, jadilah orang yang senantiasa memperbaiki diri dan keluarga serta masyarakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. In uridu ilal islah, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muwafiq ila aqwamit thoriq teh NU atau Muhammadiyah?